Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini gue ingin ngebahas nih tentang rencana penjajahan Amerika terhadap Palestina. Lewat apa nih? Penjajahannya lewat resolusi 2803 nih. Ini dari Dewan Keamanan nih, resolusi dari Amerika dan disahkan oleh Dewan Keamanannya nih. Dan isinya ini sangat-sangat berbahaya karena sebenarnya isinya itu adalah babak kedua dari penjajahan Amerika untuk Palestina. Bisa mudahnya mandat sekarang ini atau resolusi sekarang ini adalah seperti resolusi dulu Inggris di tahun sekitar berapa 1920-an loh, terhadap Palestina, yang dimana mandat saat itu disahkan oleh PBB. Dan saat disahkan, pemerintahan Inggris itu seakan-akan pro dengan entitas I, dan sejak itu ya dimulailah bentuk negara-negara sekarang, di pondasi-pondasi negara sekarang nih. Nah, isi dari resolusinya apa aja sih resolusi Amerika nih? Intinya dan tujuannya adalah pertama nih untuk memisahkan Gaza dari Palestina. Lalu apa? Untuk mengontrol jalur Gaza ya atas kekuasaan mereka sendiri kayak gitu. Terus ada beberapa hal poin yang gua tulis dari resolusi ini. Yang penting resolusi ini sangat-sangat berbahaya nih. Gua jelasin satu persatu ya. Pertama, kontrol politik AS, kontrol politik Amerika terhadap jalur Gaza. Coba lo bayangin negara asing mengintervensi bahkan mengontrol negara orang lain, itu kan gak masuk akal kayak gitu. Yang kedua, memisahkan Gaza dari wilayah Palestina. Jadi seakan-akan tuh Gaza itu bukan Palestina, dan seakan-akan Palestina tuh nggak ada di dalamnya tuh Gaza. Jadi seakan-akan memisahkan Gaza dan Palestina. Kenapa dipisahkan? Karena sejak perjuangan ini, dari awal perjuangan, yang paling menjadi duri bagi entitas I itu adalah Gaza. Dengan adanya Gaza, itu susah sekali untuk menaklukkan Palestina. Susah sekali untuk merebut Masjid Aqsa atau menghancurkan Masjid Aqsa lalu membangun Haikal Sulaiman. Itu sangat-sangat susah sekali. Karena ya hanya kota itu tuh sebagai kayak penghalang bagi kita kayak gitu. Nah, kalau di Yerusalem, ya bisa dibilang sekarang ini sekitar 20 ribuan warga Yerusalem ya maksudnya, itu diusir. Bukan Yerusalem, tapi di tepi barat. Jadi gini, Gaza itu dikuasai oleh Kang Hamas, sedangkan Yerusalem itu bukan tepi barat, itu dikuasai oleh namanya Al-Fatah gitu. Dan sejak masa peperangan ini, di tepi barat ini ribuan orang, 20 ribuan tuh ditangkap, anak kecil, perempuan ditangkap, dan 20 ribu lain itu sekitar itu diusir-usir semua tuh. Dan dibangunlah proyek-proyek pemukiman-pemukiman kayak gitu. Dan hanya Gaza yang memberikan perlawanan. Nah, karena itu Gaza itu harus diisolasi atau Gaza itu harus dipisahkan dari Palestina. Nah, makanya dibuat kontrol Amerika terhadap Gaza kayak gitu. Lalu yang ketiga, memungkinkan Mamarika dan entitas I untuk menentukan garis waktu agar Israel, apa tuh namanya, pasukan-pasukan Israel itu menjauh dari Gaza gitu. Artinya apa kalau gitu? Artinya Israel tidak akan mundur dari peperangan kayak gitu. Jadi seakan-akan ini resolusi perdamaian, sedangkan perdamaian itu bagi resolusi itu kebohongan doang, itu ilusi doang kayak gitu. Lalu dari resolusi itu mereka akan membentuk Dewan Perdamaian. Yang dimana Dewan Perdamaian ini akan didominasi oleh Amerika, Inggris, dan akan diketuai langsung oleh Trump kayak gitu. Nah, Dewan Perdamaian ini akan diberikan kayak wewenangan luas atas Gaza kayak gitu. Apa aja apa aja wewenangannya? Pertama, ya menentukan perbatasan, lalu membangun rekonstruksi, lalu ya membentuk keamanan, dan bahkan dari resolusi ini salah satu poinnya adalah membentuk pasukan internasional. Nah, pasukan internasional sangat bagus, dan di sini nih Amerika ini ingin menjebak negara-negara Islam agar masuk ke dalam pasukan internasional. Indonesia, apalagi Malaysia, apa gitu. Negara-negara Indonesia lah, ada negara-negara Islam yang bisa dibilang ingin mengirim pasukan internasional. Kan kalau dari pihak Indonesia kan telah mengkonfirmasi bahwa Indonesia itu ingin memberikan pasukan internasional gitu. Nah, ada salah satu tugas-tugas pasukan internasional. Tugasnya apa aja nih? Yang pertama,
melucuti senjata para pejuang yang ada di Gaza. Wah, itu kan kurang hajar itu. Yang kedua, melatih polisi Gaza. Melatih polisi Gaza berarti itu apa? Untuk membantu keamanan Gaza. Ya, udah pejuang-pejuang hak itu nggak usah masuk lah. Kan Gaza itu kan dikuasai oleh apa pejuang hak gitu, yang dimana ini secara sah ya itu emang pejuang hak gitu. Nah, diganti nih keamanannya oleh polisi yang didukung oleh yang dilatih oleh Amerika gitu. Yang ketiga apa? Mengamankan bantuan. Jadi bantuan-bantuan masuk itu akan diamankan kayak gitu. Itu mungkin dari Himalaya. Sedangkan dari kemarin ya orang-orang yang berafiliasi dengan mereka tuh ya tugas mereka ngapain? Iya itu menjarah lalu menjualnya kayak gitulah. Nah, terus ada lagi poin-poinnya nih. Dewan Perdamaian ini akan diberi kekuasaan setara dengan kedaulatan di Gaza gitu. Parah banget. Mas, Dewan bisa kekuasaannya tuh kedaulatannya tuh masa sama dengan sebuah negara gitu kan, kurang hajar itu. Jadi memutuskan nih Gaza itu kapan siap mandiri, kapan dia akan kapan Palestina siap mandiri atau kapan Gaza itu siap apa mandiri kayak gitu. Yang artinya yang nggak bakal diberikan itu. Jadi jadi ya dia memutuskan ini Palestina akan menjadi sebuah negara atau Gaza akan mandiri itu kapan ya, artinya itu apa ya, mereka akan mencaplok itu sampai semaksimal mungkin. Nggak mungkin itu apa diserahkan, nggak mungkin diputuskan kapan Palestina akan berdiri, nggak mungkin kayak gitu. Terus apa tuh, salah satu tujuan dari Rasul ini apa, keamanan militer Gaza, pasukannya itu di bawah pasukan perdamaian. Coba lu bayangkan sebuah kota, sebuah negara, pasukannya itu di bawah pasukan Dewan Keamanan. Coba lu bayangkan nggak? Pasukan kita nih, pasukan Indonesia, coba seakan-akan itu pasukan Indonesia di bawah dari sebuah entitas pihak asing. Itu nggak mungkin itu. Itu wah, di luar nalar sekali gitu. Dan terakhir nih, ada kedaulatan Palestina nih. Palestina keseluruhannya diserahkan kebijaksanaannya ke Dewan Perdamaian. Jadi gini, kalau Palestina, saya mau buat kayak gini, dia harus laporan dulu nih ke Dewan Perdamaian. Kalau tidak mau, kalau tidak cocok, gak usah gitu. Jadi kalau kebijakannya itu kayak merugikan Israel atau Mama Rika, itu ya pasti ditolak kayak gitu. Ya itulah bahayanya dari resolusi PBB ini nih. Yang dimana disahkan ini sebenarnya adalah babak dari penjajahan kedua dimulai gitu. Resolusi yang kata resolusi perdamaian ini sebenarnya hanya ilusi. Nggak ada kata damai dalam resolusi ini, sangat-sangat berbahaya gitu. Maka dari kita itu harus melek tentang hal-hal ini. Dan yang sangat berbahaya lagi, yang gue dapatkan informasinya nih, di bawah kan yang tadi gue sebutkan ya, pasukan internasional kan ya, di bawah pasukan internasional, entah ada sesuatu yang sangat berbahaya. Apa yang berbahaya itu? Ya gini, di bawah payung resolusi Amerika, khususnya di pasukan internasional, enggak, sebelum itu gue jelasin dulu. Lu tahu GHV nggak? GHV kalau nggak salah, Gaza Humanitarian Foundation itu. Nah itulah, itu kan kayak badan kemanusiaan yang dia tuh memberikan bantuan-bantuan di Gaza kan ya. Wah, memberikan bantuan, makan makanan, yang dimana GHV ini dari pihak swasta di Amerika gitu. Dan GHV ini dalam apa tuh namanya? Dalam yang kemarin-kemarin itu, ketika mengambil bantuan, banyak sekali warga-warga Gaza yang hilang. Dia ngambil bantuan, malah orangnya hilang. Kenapa hilang? Ya, ini yang gue jelaskan. Jadi nih, ada perusahaan swasta keamanan, namanya itu UG Solution. UG Solution gitu. Itu pihak keamanan swasta, ya dia tuh tujuan mereka tuh apa? Dia tuh beroperasi di tempat-tempat yang konflik gitu. Ini gue jelasin dulu ya, Yuga Solution. Jadi dia tuh perusahaan swasta keamanan yang dia tuh tugasnya tuh mungkin di medan-medan yang berbahaya untuk menjaga bantuan atau apa kayak gitulah. Dan kemarin dia tuh beroperasi nih di Gaza sebagai apa? Sebagai keamanan dari GHV. Jadi dia tuh mengamankan GHV gitulah, sering ngambil bantuan gitu. Tujuannya pasti memberikan keamanan gitu di area resiko bertinggi. Mereka aktif di wilayah-wilayah zona konflik untuk pengamanan bantuan. Nah kemarin ini si orang ini bukan orang ini, perusahaan ini dia itu menembakin warga-warga Gaza. Dan bayangkan aja ya, saat itu 2.600 warga Gaza, 2.600 warga Gaza saat pengambil bantuan mereka meninggal semua. Kenapa? Ya karena perusahaan militer ini. Jadi ketika mereka mengamankan pasukan ya, mengamankan ini, mereka tuh malah menembaki. Nah itulah susah ngomongnya. Terus di bawah proposal Trump ini nih, di bawah maksudnya khususnya di
pasukan internasional. Mereka itu akan niatnya membuka lokasi lagi, membuka lokasi bantuan. Jadi GHV itu akan membuka lokasi bantuan lagi sekitar 15 titik. 15 titik gitu. Dan di bulan Desember mereka akan membuka rekrutmen gitu untuk tentara-tentara yang mau untuk apa? Yang mau untuk menjaga lokasi-lokasi tersebut. Artinya apa? Yang mau untuk menembaki warga-warga gitu. Menjaga sekaligus menembaki, maksud kayak gitulah. Dan kontraknya per hari ini adalah $1.000 per hari. Lu bayangkan, wah, $1.000 per hari tugas saya di area yang berkonflik ini. Dan yang gue sorotin adalah perusahaan ini loh yang nembakin warga Gaza saat mengambil bantuan kayak gitu. Yang bisa dibilang apa namanya? Dibilang tempat bantuan menjadi tempat pembantaian. Nah, ini perusahaan ini loh, dia GHV, tujuannya untuk melindungi apa badan kemanusiaan GHV ini, padahal hakikat tidak. Mereka hanya tugasnya ya menembak kayak gini, dan ini sangat-sangat berbahaya. Karena itu setiap dari kita harus melihat nih, harus melek tentang hal-hal ini, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kejadian mandat Inggris yang dahulu itu terjadi. Karena jika terjadi itu artinya babak penjajahan itu bermulai lagi kayak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.